Karena pada prinsipnya uang tersebut bukan milik Agus, uang tersebut bukan juga milik yayasan ataupun Novi. Uang tersebut dikomitmenkan oleh para donatur untuk pengobatan mata Agus. Sehingga jika uang tersebut belum digunakan sebagai pengobatan mata Agus, maka uang tersebut yang berwenang untuk menentukan dipergunakan sebagai apa adalah donatur. Kenapa Pablo mundur? Udah dijelasin ya Bapak, kita tidak ada masalah sama sekali. Saya pribadi yang meminta tolong sama Bang Pablo untuk menghandle urusan donatur. Jadi dia mundur bukan karena ada masalah, tapi dia menghandle donatur agar lebih besar nih, karena donatur butuh bantuan. Jadi ada dua pilihan, kalau misalnya Kemensos yang turun tangan, dia akan dapat pengobatan, sisa uangnya akan dialokasikan ke orang yang lebih membutuhkan lainnya. Jadi dia hanya dapat uang pengobatan. Tapi kalau ke pengadilan, dia nggak dapat uang apapun, kalau uangnya digugat ke pengadilan. Jadi intinya akan ada beberapa pihak yang nantinya akan kita gugat, termasuk juga Kemensos akan menjadi salah satu tergugat. Hal ini untuk kita menyampaikan atau memperjuangkan aspirasi dari para donatur. Orang-orang yang bantu saya itu orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang tidak ada pamrih sama sekali, dan insya Allah kita bisa mendapatkan titik terang dalam kasus ini, guys. Kasus penyalahgunaan donasi yang melibatkan Agus Salim, korban penyiraman air keras, telah menarik perhatian publik. Masalah ini muncul karena donasi yang awalnya dimaksud untuk pembiayaan pengobatan diduga disalahgunakan, sehingga memicu polemik yang mempertanyakan tentang aturan dan transparansi dalam pengelolaan donasi di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah dugaan penyelewengan dana sebesar 1,4 miliar rupiah yang diterima Agus Salim. Beberapa donatur bahkan melayangkan gugatan terhadapnya atas tuduhan tersebut. Awalnya penggalangan dana ini diinisiasi oleh Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti yang dikenal sebagai Teh Novi, dengan tujuan mulia untuk membantu pemulihan mata Agus Salim. Namun muncul tudingan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan dibagi-bagikan kepada keluarganya. Situasi semakin rumit ketika pihak-pihak terlibat termasuk Agus Salim, Denny Sumargo, dan Teh Novi saling melaporkan satu sama lain ke aparat hukum. Akibatnya pemerintah akhirnya turun tangan untuk menangani persoalan ini. Kasus tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana donasi guna menghadiri penyalahgunaan. Kasus tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana donasi guna menghindari penyalahgunaan serta menjaga kepercayaan publik. Lantas, bagaimana aturan, syarat, hingga sanksi dan melakukan netizen bilang kata di prank sama aku. Ya di prank gimana guys, masa saya dilaporkan ke polisi, masa di prank? Kalian boleh cek kok ya, itu ke Polda, nama saya tuh ada dilaporkan UITE, pencemaran nama baik sama pemerasan gitu loh. Di prank gimana ceritanya, drama gimana? Ini bukan drama, emang terbukti saya dilaporkan. Makanya kan saya dari kemarin bingung ya, kita mau live bingung, nanti saya salah ngomong, nanti diblunderin lagi sama orang, tapi saya nggak live, saya di spam seolah-olah saya ini jadi seperti apa, sampai saya dibilang bentar aku lihat TikTok ya, sampai saya di spam ke tentang bahas soal donasi gitu. Gak mungkin lah guys kalau saya ngeprank kalian ya, saya ngeprank kalian toh saya dilaporin gitu loh, saya dilaporin dua pasal UITE, pencemaran nama baik sama pemerasan. Masa di urusan polisi di prank kan gak mungkin guys. Tapi sekali lagi saya simpulkan, proses tetap berjalan. Tapi untuk urusan donasi emang harus diselesaikan gitu guys. Harus diselesaikan. Harus dituntaskan semuanya.
saya sudah berjuang loh guys, untuk donatur. Dari awal saya speak up terkait ini semua, ada penyalahgunaan donasi, akhirnya saya dilaporin nih gitu. Saya mengamankan uang tersebut, terus uangnya sekarang masih utuh. Saya menjaga amanah dari kalian semua gitu. Jadi ya minta tolong, nggak ada yang di prank guys, tidak ada yang di prank. Kalau kalian masih nggak percaya sama saya, kalian boleh cek di Polda, itu saya dilaporkan. Jadi kalau udah dilaporkan kan itu serius, nggak ada bercanda-bercanda seperti itu. Nah, untuk Bang Icang, insya Allah, makasih.